Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sensor dan transducer memahami dunia pengukuran. Disajikan oleh kelompok orang keren yang beranggotakan Muhammad Rizky Fauzi dan NIM 24SP074, Muhammad Rifkar Jansyah dengan NIM 24SP075, Muhammad Arif Hidayat 24SP dengan NIM dan 076, Muhammad Andriansyah dengan NIM 24SP077, Muhammad Fajri Ramadan dengan NIM 24SP078, Muhammad Fatur Rahman MJ dengan NIM 24SP079, dan yang terakhir Muhammad Awal dengan NIM 24SP081. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kakanda Rizky Fauzi. Baik, agenda hari ini dalam presentasi ini kita akan menjelajahi berbagai jenis sensor dan transducer esensial yang digunakan dalam bidang teknik. Tidak akan membahas prinsip kerja, material, konfigurasi, serta aplikasi praktisnya. Yang pertama itu training gauge, material dan aplikasi. Yang kedua itu LVDT, konfigurasi, kelebihan, kekurangan, dan aplikasi. Yang ketiga itu isometer, jenis, kelebihan, kekurangan, dan aplikasi. Yang keempat itu limit switch, jenis, keuntungan, kelemahan, dan aplikasi. Selanjutnya itu train gauge, mengukur deformasi. Train gauge adalah transducer yang mengukur regangan pada suatu objek, yaitu deformasi yang terjadi akibat gaya eksternal. Material penyusun yang pertama itu konstan, panduan nikel, tembaga, stabil pada suhu tinggi. Kantal, paduan ferrochrome, aluminium, tahan korosi. Yang ketiga itu karma, panduan nikel, kromium, sangat stabil. Yang keempat itu nikromsi, panduan nikel, kromium, fleksibel. Yang kelima platinum, tungsten, ketahanan suhu ekstrim, sangat sensitif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu atas nama Rizky Ardiansyah. Padanya akan persilahkan. Saya akan menjelaskan aplikasi strain gauge. Strain gauge memiliki peran krusial dalam berbagai industri, memungkinkan pengukuran presisi dalam kondisi yang menantang, seperti rekayasa sipil, pemantauan kesehatan struktural jembatan, bangunan, dan bendungan untuk mendeteksi retakan atau deformasi. Yang kedua itu adalah otomotif. Otomotif itu pengaplikasian strain gauge-nya itu desain sasis dan komponen suspensi serta pengujian rem untuk mengoptimalkan kinerja dan keamanan kendaraan. Yang ketiga itu dirgantara atau pesawat. Pengujian tegangan pada sayap pesawat dan komponen struktural untuk memastikan keamanan penerbangan. Dan yang terakhir industri. Industri itu pengaplikasian nya itu pengukuran berat pada timbangan, torsi pada poros, dan tekanan pada bejana bertekanan. LVDT, linear variable differential transformer. LVDT adalah transducer elektromekanis yang mengukur perpindahan linear. Prinsip kerjanya berdasarkan perubahan indukansi kumparan. Konfigurasi LVDT, yang pertama itu satu kumparan primer di tengah, yang kedua dua kumparan sekunder di sisi kanan dan di sisi kiri primer, yang ketiga inti ferromagnetik bergerak bebas di dalam kumparan, dan yang terakhir itu tegangan keluaran proporsional dengan perpindahan inti.
Baik, cukup dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita, Fatur Rahman. Baik, saya akan membacakan tentang LVDT, yaitu kelebihan, kekurangan, dan aplikasi. LVDT dikenal karena akurasi dan ketahanannya, namun memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan, yaitu kelebihan, akurasi tinggi, ideal untuk pengukuran presisi, sensitivitas tinggi, mampu mendeteksi perpindahan sangat kecil, tahan lama, tidak ada kontak gesekan minim kehausan, output linear, memudahkan kalibrasi dan interpretasi, tahan lingkungan, beroperasi baik di lingkungan keras. Dan kekurangan, rentang terbatas hanya untuk perpindahan kecil, kompleksitas sirkuit, membutuhkan sirkuit elektronik, sensitif suhu, output dapat terpengaruh fluktuasi suhu, biaya relatif lebih mahal dibandingkan sensor lain. Aplikasi LVDT, kontrol gerak otomatis industri, sistem pengujian, dan robotika. Lima titik tiga, potensiometer, mengukur posisi. Potensiometer adalah transponder posisi yang mengubah perpindahan linear atau rotasi menjadi perubahan resistansi, yang kemudian dapat diukur sebagai tegangan. Jenis-jenis potensiometer yaitu rotari, mengukur perpindahan sudut seperti volume pada radio. Linear, mengukur perpindahan lurus, contohnya pada joystick. Kawat luka, akurasi tinggi, tahan daya besar. Film konduktif, lebih murah dan tahan aus. Baik, akan dibacakan oleh teman kita yaitu Muhammad Awal. Saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu potensiometer, kelebihan, kekurangan, dan aplikasi. Potensiometer menawarkan solusi pengukuran posisi yang sederhana dan efektif. Adapun kelebihannya yaitu sederhana, desain mekanis yang mudah dipahami, biaya rendah, ekonomis untuk banyak aplikasi, output langsung memberikan sinyal tegangan langsung, rentang lebar, mampu mengukur perpindahan besar. Dan kekurangannya yaitu keuasan mekanis, bagian bergerak dapat aus, resolusi terbatas, akurasi tergantung pada kualitas, sensitif kontaminasi, debu dan kotoran mempengaruhi kinerja, output bising dapat menghasilkan sinyal berisik. Aplikasi potensiometer yaitu kontrol volume, pengukuran posisi. Apa itu? Di bawah-bawah kan dah aplikasi potensiometer. Aplikasi potensiometer yaitu kontrol volume, pengukuran posisi katup, sensor posisi robot, dan kontrol kecerahan. Ya, next. Ya, saya akan melanjutkan yaitu 5.4 limit switch detektor kehadiran. Limit switch adalah saklar elektromekanis yang dioperasikan oleh objek yang bergerak. Mereka digunakan untuk mendeteksi keberadaan batas atau posisi suatu objek. Jenis-jenisnya ya, limit switch yaitu lever, lengan yang berputar untuk mengaktifkan saklar. Plunger, batang yang didorong untuk aktivasi. Roller, roda kecil yang berputar di atas permukaan. Rotari yaitu aktif saat berputar pada sudut tertentu. Port,
lengan berbentuk garpu untuk mendeteksi objek. Ya, next kan lah. Ya, selanjutnya Kakak David akan melanjutkan. Baik, saya akan menyambung penjelasan dari Kapten awal. Aplikasi limit suite dan kesimpulan. Aplikasi limit suite yang pertama itu otomasi industri, kontrol posisi lengan robot dan conveyor. Yang kedua, mesin perkakas untuk deteksi posisi alat dan bagian mesin. Yang ketiga, lift dan eskalator, mekanisme pengaman untuk menghentikan gerak. Yang keempat, pintu otomatis mendeteksi keberadaan objek untuk membuka atau menutup. Yang kelima, sistem keamanan, deteksi pembukaan pintu atau jendela. Kesimpulan dari penjelasan kami adalah sensor dan transducer adalah komponen vital dalam sistem kontrol modern. Pemilihan sensor yang tepat sangat penting untuk akurasi dan keandalan sistem. Adapun part yang saya ingin lanturkan adalah bila bicara jangan ngelantur, apalagi saat bermain catur. Jangan lelah belajar teratur, siapa tahu esok jadi direktur. Terima kasih telah mendengar presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.